Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari Fakultas FKIP, Prodi PJKR NPM 41182191240051. Tinggal di Cibubur, Jakarta Timur. Tugas mata kuliah Ilmu Faal dengan dosen Padani Riyadi, MPD. Ia akan menyampaikan tugas soal tentang sistem otot pada jaringan tubuh manusia. Wah, banyak sekali pertanyaan tentang sistem otot. Mari kita bahas satu persatu secara detail. Apa itu otot? Jelaskan dengan detail. Otot adalah jaringan kontraktil khusus pada hewan yang memungkinkan terjadinya gerakan secara detail. Otot terdiri dari sel-sel khusus yang disebut serat otot muskel fiber atau myoset. Serat otot ini memiliki kemampuan unik untuk memendek, berkontraksi, dan memanjang relaksi, menghasilkan gaya yang dapat menggerakkan tulang, memompa darah, atau menggerakkan organ dalam. Setiap serat otot mengandung protein-protein kontraktil utama, yaitu aktin filamen tipis dan myosin filamen tebal, yang tersusun dalam unit-unit fungsional yang disebut sarkomer. Interaksi antara aktin dan myosin inilah yang mendasari mekanisme kontraksi otot. Selain protein kontraktil, serat otot juga mengandung protein regulator seperti trombomisin dan tromponin yang berperan dalam mengontrol interaksi aktin dan myosin. Serat otot juga kaya akan mitokondria, organel sel yang menghasilkan energi ATP yang dibutuhkan untuk kontraksi. Selain itu, terdapat retikulum sarkoplasma atau SR, sebuah jaringan internal yang menyimpan dan melepaskan ion kalsium yang sangat penting dalam memicu kontraksi otot. Membran sel serat otot disebut sarkolema dan sitoplasmanya disebut sarkoplasma. Jelaskan apa itu sistem otot. Sistem otot adalah Jelaskan fungsi dan sistem ototnya. Sistem otot adalah sistem organ dalam tubuh yang terdiri dari seluruh otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Ketiga jenis otot ini bekerja sama untuk memungkinkan berbagai fungsi vital. Fungsi utama sistem otot meliputi gerakan otot rangka melekat pada tulang dan menghasilkan gerakan tubuh secara keseluruhan maupun gerakan pada bagian-bagian tubuh tertentu. Mempertahankan postur. Kontraksi otot secara terus-menerus membantu menjaga posisi tubuh dan melawan gaya gravitasi. Stabilitas sendi. Otot dan tendon di sekitar sendi memberikan dukungan dan stabilitas, mencegah dislokasi. Produksi panas. Kontraksi otot menghasilkan panas sebagai produk sampingan yang membantu menjaga suhu tubuh. Sirkulasi darah. Otot jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Otot polos di dinding pembuluh darah membantu mengatur aliran darah. Pergerakan zat di dalam tubuh. Otot polos dinding organ-organ internal seperti saluran pencernaan, saluran kemih, dan pembuluh darah membantu menggerakkan zat-zat di dalam. Ekspresi wajah. Otot-otot wajah memungkinkan kita untuk berkomunikasi melalui ekspresi emosi. Pernapasan. Otot pernapasan seperti diafragma dan otot interkostal memungkinkan kita untuk bernapas. Jelaskan otot secara fisiologi. Secara fisiologi, otot memiliki beberapa karakteristik penting yang memungkinkannya menjelaskan fungsi stabilitas, kemampuan untuk merespon rangsangan terutama impuls saraf. Rangsangan ini menyebabkan perubahan potensial listrik di membran sel otot. Konduksivitas, kemampuan untuk menghantarkan impuls listrik sepanjang membran sel otot. Kontraktilitas, kemampuan untuk memendek, berkontraksi secara aktif ketika dirangsang. Ini adalah ciri khas utama otot. Ekstensibilitas, kemampuan untuk meregang atau memanjang melebihi panjang istirahatnya hingga batas tertentu tanpa mengalami kerusakan. Elastisitas, kemampuan untuk kembali ke panjang istirahat setelah direnggangkan atau dikontraksikan. Apa itu massa otot? Massa otot mengacu pada jumlah total jaringan otot dalam tubuh, termasuk otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Namun, dalam konteks kebugaran dan kekuatan, istilah massa otot biasanya merujuk pada massa otot rangka, yaitu otot-otot yang melekat pada tulang dan bertanggung jawab atas gerakan tubuh. Massa otot
merupakan komponen penting dari komposisi tubuh selain massa lemak, tulang, dan organ. Individu dengan massa otot yang lebih tinggi cenderung memiliki kekuatan fisik yang lebih besar, metabolisme basal yang lebih tinggi, membakar lebih banyak kalori saat istirahat, dan kesehatan metabolisme yang lebih baik. Massa otot dapat ditingkatkan melalui latihan kekuatan, restriction training, dan asupan nutrisi yang adekuat, terutama protein. Sebaliknya, massa otot dapat menurunkan akibat kurangnya aktivitas fisik, penuaan, sarkopenia, atau kondisi medis tertentu. Kenapa dikatakan massa otot? Istilah massa otot digunakan karena mengacu pada jumlah massa dari jaringan otot yang ada di dalam tubuh. Kata massa di sini menunjukkan pada kuantitas materi atau zat. Dalam hal ini adalah jaringan otot. Jadi massa otot secara sederhana berarti jumlah total jaringan otot yang membentuk sebagian dari berat badan seseorang. Penggunaan kata massa menekan pada volume dan kepadatan jaringan otot tersebut. Otot membutuhkan oksigen. Ya, otot sangat membutuhkan oksigen untuk menjalankan fungsinya, terutama untuk kontraksi yang berlanjutan dan efisien. Oksigen berperan penting dalam proses respirasi aerobik di dalam mitokondria sel otot. Respirasi aerobik adalah jalur utama produksi energi ATP yang dibutuhkan oleh otot untuk berkontraksi dan relaksi. Produksi ATP kontraksi otot membutuhkan sejumlah besar ATP sebagai sumber energi. Respirasi aerobik yang menggunakan oksigen menghasilkan ATP secara efisien dari memecahkan glukosa dan asam lemak. Fungsi mitokondria di dalam serat otot menggunakan oksigen untuk memecah molekul bahan bakar dan menghasilkan ATP. Tanpa oksigen yang cukup, mitokondria tidak dapat berfungsi secara optimal. Kontraksi berkelanjutan. Untuk kontraksi otot yang berlangsung lama atau intensitas tinggi, pasokan oksigen yang memadai sangat penting untuk menjaga produksi ATP dan mencegah kelelahan otot dini. Ketika pasokan oksigen ke otot tidak mencukupi kebutuhan, misalnya saat latihan intensitas tinggi, otot dapat beralih di respirasi anaerobik, glikolisis. Proses ini menghasilkan ATP lebih cepat tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit dan menghasilkan produk sampingan berupa asam laknat. Penumpukan asam laknat dapat menyebabkan kelelahan dan nyeri otot. Jelaskan secara detail mekanisme cara kerja otot. Mekanisme kerja otot rangka melibatkan serangkaian langkah kompleks yang dimulai dari sinyal saraf hingga kontraksi dan relaksi serat otot. Rangsangan saraf, impuls saraf potensial, perjalanan dari otak atau sumsum tulang belakang melalui neuron motorik menuju neuromuskular. Johnson atau NMJ yaitu simulasi antara ujung saraf motorik dan saraf otot. Pelepasan neurotransmitter. Ketika impuls saraf mencapai NMJ, neuron motorik melepaskan neurotransmitter asetilkolin ke dalam celah sinaptik. Pengikatan asetilkolin melintasi celah sinaptik dan berikatan kepada reseptor asetilkolin, reseptor nikotinik yang terletak di sarkolema membran. Jelaskan kontraksi otot. Kontraksi otot adalah proses fisiologis di mana serat otot menghasilkan tegangan dan memendek pada kontraksi istonik atau menghasilkan tegangan tanpa perubahan panjang pada kontraksi isometrik. Mekanisme kontraksi otot rangka yang paling sering dibahas didasarkan pada teori pengeresan filamen, sliding filament theory. Berikut adalah penjelasan detail. Pemicu kontraksi dimulai dengan adanya impuls saraf yang mencapai neuromuskular junction dan memicu pelepasan asetilkolin, potensial ASI, dan pelepasan kalsium. Asetilkolin menyebabkan pembangkitan potensial aksi di sarkolema yang menyebar ke dalam serat otot melalui tubulus memicu pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma ke dalam sarkoplasma. Peran kalsium meningkatkan konsentrasi kalsium di sarkoplasma memungkinkan kalsium berikatan sangat troponin pada filamen aktin. Pembukaan sisi aktif pengingatan kalsium menyebabkan perubahan bentuk troponin yang kemudian menggeser
tropomotion dari sisi aktif motion pada filamen aktin. Secara kepala, motion dapat berikatan dengan aktin. Siklus jembatan silang. Pembentukan jembatan silang kepala motion yang terenergi dengan ADP dan fosfat berikatan dengan sisi aktif pada filamen aktin, membentuk jembatan silang. Power stroke. Ikatan antara motion dan aktin menyebabkan pelepasan ADP dan fosfat dari kepala motion. Pelepas ini memicu perubahan konformasi pada kepala motion yang berayun dalam menarik filamen atau ke arah tengah sarkomer. Ini menghasilkan kemendakan sarkomer dan menghasilkan gaya atau tegangan pelepasan jembatan silang. Molekul ATP baru berikut dengan kepala motion menyebabkan kepala motion melepaskan ikatan dengan aktin. Reaktivitas kepala motion ATP dihidrolisis oleh kepala motion menjadi ADP dan fosfat memberikan energi bagi kepala motion untuk kembali ke posisi siap dan membentuk jembatan silang. Berikutnya, jika kalsium masih tersedia, pembendakan sarkomer dan serat otot di seluruh jembatan silang yang berulang menyebabkan filamen aktin yang meluncur di atas filamen motion, menghasilkan pembendakan sarkomer karena sarkomer tersusun secara seri diperpanjang fibrofibril dan serat otot. Pembendakan banyak sarkomer secara simultan menyebabkan pembendakan seluruh serat otot dan menghasilkan kontraksi otot secara keseluruhan. Penghentian kontraksi berakhir ketika rangsangan saraf berhenti, asetilkolin dipecah dan retikulum sarkoplasma secara aktif memompa kembali ion kalsium dari sitoplasma. Penurunan konsentrasi kalsium menyebabkan tropomotion kembali menutup sisi aktif pada aktin, mencegah pembentukan jembatan silang lebih lanjut dan otot kembali ke panjang istirahatnya. Jelaskan proses melepas asam laknat yang menumpuk dalam tubuh. Asam laknat adalah produk samping dari metabolisme anaerobik yang terjadi ketika otot bekerja keras dan pasokan oksigen tidak mencukupi. Penumpukan asam laknat dapat menyebabkan kelelahan dan sensasi terbakar pada otot. Tentu, mari kita bahas pertanyaan nomor 11. Latihan eferensi otot secara fisiologi. Jelaskan secara detail latihan eksplosif otot adalah jenis latihan yang bertujuan untuk menghasilkan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot dalam waktu yang sangat singkat. Contoh latihan eksplosif meliputi pemikiran lompatan, lemparan beban ringan dengan kecepatan maksimal dan pace mengangkat beban yang cepat dalam latihan kekuatan seperti power clean atau state. Secara fisiologis, latihan eksplosif melibatkan adaptasi dan mekanisme khusus dalam sistem neurosmuskular. Mekanisme fisiologis yang terlibat dalam latihan eksplosif: rekrumen, unit motorik cepat, fast twitch, motor unit rekrumen. Latihan eksplosif secara primer melatih serat otot tipe 2 fast twitch, terutama tipe 6 fast glotik dan tipe fast osdet glotik. Secara otot tipe 2 memiliki kemampuan untuk berkontraksi dengan cepat dan menghasilkan kekuatan besar dalam waktu singkat. Sistem saraf harus mampu merekrut unit motorik yang generasi serat otot ini secara efisien dan sinkron. Latihan eksplosif meningkatkan kemampuan sistem saraf untuk melakukan rekrumen ini dengan cepat dan memaksimalkan jumlah secara otot yang berkontraksi secara bersamaan. Adaptasi saraf seperti peningkatan aktivasi neuron motorik, penurunan mobilitas sinapsi, dan meningkatkan sinkronisasi unit motorik berkontribusi pada peningkatan kemampuan rekrumen secara cepat ini. Meningkatkan kecepatan kontraksi secara otot. Latihan eksplosif dapat menyebabkan pada peningkatan myofibril dan protein kontrakan yang meningkatkan kecepatan kontraksi serat otot. Ini mungkin melibatkan perubahan stromikron berat MHC ke arah mikron yang lebih cepat, misalnya dari MHC ke MHC A ke MHC X, atau bahkan versi MHC B pada manusia yang sangat terlatih. Instrumentation yang berbeda memiliki kecepatan siklus jembatan silang yang berbeda yang mengaruhi kecepatan kontraksi otot. Peningkatan aktivitas enzim aspartate emission juga dapat berkontribusi pada kecepatan kontraksi yang lebih tinggi karena enzim ini berperan dalam hidrolisis ATP yang menyediakan energi untuk siklus jembatan silang. Peningkatan kemampuan penyiapan dan melepasan energi elastis. Latihan secara khusus memanfaatkan kemampuan otot dan tendon untuk menyimpan energi elastis selama
Fase peregaman sintetik yang cepat, misalnya saat pendarat dari lompatan dan kemudian melepaskan secara eksplosif selama fase pemendakan, kontraksi, dan melompat kembali. Tendon sebagai jaringan ikat elastis memainkan peran penting dalam menyimpan dan melepaskan energi ini. Latihan pola listrik dapat meningkatkan kelakuan dan fashion tendon dalam menstraflex gaya refleks. Pergerakan step refleks juga berperan dalam pergerakan regangan otot yang cepat mengaktifkan muscle spindle reseptor pergerakan di dalam otot yang mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang dan memicu koronal efek yang kuat pada otot yang sama. Sebentar. Tentu mari kita lanjutkan dan membahas detail dari pertanyaan Anda, pertanyaan sistem dan otot serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Bentar sebentar. Detail hierarki struktural otot mulai dari tingkat makroskopis hingga mikroskopis. Struktur otot rangka tersusun dalam hierarki yang terorganisir dengan baik, mulai dari tingkatan yang dapat dilihat patah hingga tingkat molekuler. Tingkat mikroskopis, gross anatomy, otot usus. Muskel ini adalah organ otot seperti biceps dan triceps. Otot ini terdiri dari bekas-bekas dibungkus oleh jaringan ikat. Otot ringkas biasanya melekat pada tulang melalui tendon. Fasciculus, fascia di dalam otot utuh. Serat-serat otot dikelompokkan menjadi berkas-berkas yang lebih kecil yang disebut fasciculus. Setiap fasciculus dibungkus oleh lapisan jaringan ikat yang disebut premesium. Pembuluh darah dan saraf berjalan di antara fasciculus. Apa perbedaan antara filamen tebal dan filamen tipis dalam sarkomer? Komposisi protein masing-masing dapat perannya dalam kontraksi otot. Perbedaan utama antara filamen tebal dan filamen tipis terletak pada komposisi protein dan peran mereka dalam mekanisme kontraksi otot. Filamen tebal, komposisi protein utama mesion. Setiap filamen tebal terdiri dari ratusan molekul mesion. Struktur mesion molekul mesion memiliki struktur seperti tongkat dengan kepala globular yang menonjol di salah satu ujung. Kepala mesion memiliki dua sisi peningkatan penting, satu untuk aktin dan satu untuk ATP. Fungsi retikulum SR. Fungsi utama SR adalah menyiapkan dan mengatur pelepasan ion kalsium yang sangat penting untuk proses kontraksi dan reaksi otot. Peran SR dalam kontraksi otot menyimpan kalsium. SR memiliki konsentrasi ion kalsium yang sangat tinggi di dalamnya yang dipertahankan oleh pompa kalsium aktif yang memompa dari sarkomer dalam SR. Dengan fokus pada urutan kejadian mekanisme kontraksi otot, rangka melewati interaksi sinyal saraf dan serat otot yang menghasilkan pergerakan filamen, aktin, dan myosin. Jelaskan jenis kontraksi otot pada manusia. Kontraksi lysosin. Inspirasi otot memanjang saat masih menghasilkan gaya, misalnya menurunkan beban secara terkontrol saat melakukan biceps curl atau berjalan menuruni bukit. Jelaskan sumber energi untuk kontraksi otot. Otot membutuhkan energi dalam bentuk adenosine trifosfatase ATP untuk berkontraksi dan merelaksi. Ada 3 jalur utama tubuh menghasilkan ATP untuk aktivitas otot. 1. Sistem fosfagen. 2. Glikolisis. Dan 3. Respirasi aerobik.
20. Apa yang terjadi jika kontraksi otot tidak terjadi? Jika kontraksi otot tidak terjadi, berbagai fungsi penting tubuh akan terganggu atau hilang tergantung pada jenis otot yang dipengaruhi. Otot rangka, tidak ada gerakan, tubuh tidak dapat bergerak, berjalan, berlari, mengangkat benda atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Tidak dapat mempertahankan postur, tubuh akan lemas dan tidak dapat mempertahankan posisi tegak atau duduk. Kesulitan bernapas, otot pernapasan, diafragma, dan otot interkostal tidak dapat berkontraksi untuk memungkinkan inhalasi dan eksalasi yang normal. Kesulitan berbicara dan menelan, otot wajah, lidah, dan tenggorokan tidak dapat berkontraksi untuk menghasilkan suara atau menggerakkan makanan. Tidak ada ekspresi wajah, komunikasi non-verbal melalui ekspresi wajah akan hilang. Otot polos, gangguan pencernaan klasik. Kontraksi otot polos disalurkan pencernaan yang mendorong makanan, menyebabkan pengaruh pencernaan menyerapkan nutrisi yang minimalis, limbah. Gangguan sirkulasi darah, otot polos di dinding pembuluh darah tidak dapat berfungsi untuk mengatur aliran darah dan tekanan darah. Apakah perbedaan kontraksi simetrik dan isotonik? Perbedaan utama antara kontraksi simetrik dan isotonik terletak pada perubahan panjang otot selama kontraksi. Kontraksi simetrik, panjang otot setiap sama. Bagaimana kontraksi otot mempengaruhi gerakan? Kontraksi otot rangka adalah dasar dari semua gerakan tubuh yang disadari. Ada bagian kontraksi otot mempengaruhi gerakan: melekat pada tulang, 2 gaya tarik, 3 gerakan sendi, 4 pasangan otot, terus 5 jenis kontraksi. Apakah otot bisa berkontraksi tanpa sinyal saraf? Sebagai besar, kontraksi otot rangka memerlukan sinyal saraf dari sistem saraf motorik untuk memulai. Namun ada beberapa pengecualian dan kondisi di mana otot dapat berkontraksi tanpa input saraf langsung. Otot polos itu stimulus lokal, peregangan, hormon, sistem saraf, otot jantung, refleks, stimulasi listrik eksternal. Apakah saja faktor yang mempengaruhi kekuatan kontraksi otot? Kekuatan kontraksi otot rangka dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik intrinsik terkait dengan otot itu sendiri maupun ekstrinsik berkaitan dengan simulasi saraf. Ukuran serat otot yang lebih besar dapat menghasilkan lebih banyak gaya karena mengandung lebih banyak myofibril dan oleh karena itu lebih banyak aktin dan myosin. Apa yang terjadi jika otot kekurangan oksigen? Jika kekurangan oksigen, informasi kemampuan merasakan untuk menghasilkan ATP melalui respirasi aerobik akan terganggu. Sebagai respon, otot akan beralih ke glikolisis anaerobik untuk menghasilkan ATP. Bagaimana oksigen dilepas dari darah ke otot? Melepas oksigen dari darah ke otot terjadi melalui proses difusi yang didorong oleh perbedaan tekanan parsial. 1. Aliran darah ke otot. 2. Tekanan parsial ke oksigen. 3. Difusi melintas membran. 4. Fasilitas oleh mioglobin. Oksigen sampai ke otot melalui darah dijelaskan secara detail. Proses oksigen mencapai otot melalui darah melibatkan integrasi sistem pernapasan dan koordinasi inspirasi, tukaran gas diaphragmatis, peningkatan oksigen oleh hemoglobin, transportasi melalui sistem kardiovaskular, arterie ke arteriol ke kapiler, difusi oksigen dari kapiler ke otot. Peran mioglobin seperti dijelaskan di pertanyaan 26 dan 27. Setelah masuk ke dalam sel otot, oksigen dalam berikut dengan mioglobin yang membantu dengan penyimpanan dan transport oksigen di dalam sel menunggu mitokondria. Penggunaan oksigen di mitokondria. Kenapa harus stretching dulu sebelum latihan dan kenapa harus cooling down setelah latihan? Jelas.
fisiologi. Stretching sebelum latihan pemanasan meningkatkan suhu otot, penggerakan ringan dan gerakan dinamis meningkatkan aliran darah ke otot yang meningkatkan suhu otot. Otot yang lebih hangat, lebih elastis dan kontraktil mengurangi resiko cedera. Cooling down setelah latihan memulihkan detak jantung dan tekanan darah secara bertahap. Aktivitas intens meningkatkan detak jantung dan tekanan darah mendingan membantu membalikannya secara bertahap ke tingkat istirahat. Hidrasi yang cukup. Hidrasi dapat memburuk kekebalan otot. Menjaga hidrasi yang baik sangat penting. Manajemen stres mikronis dapat memengaruhi sistem saraf pusat berkontribusi pada kelelahan sentral. Teknik latihan yang efisien menggunakan teknik yang benar dapat mengurangi beban yang tidak perlu pada otot dan meningkatkan efisien gerakan. Memahami berbagai faktor berkontribusi pada kelelahan otot penting untuk merancang program latihan yang efektif dan strategi. Meningkatkan performa dan mencegah cedera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.